kita waspadai. Nah, kalau kita lihat isu-isu dalam globalisasi itu banyak sekali kita temui. Yang pertama itu adalah isu tentang otentitas hadis. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti oleh Diane Ball yang mengatakan teori isnad itu dituduh sebagai bikinan para ulama hadis dan tidak pernah ada pada zaman Nabi. Ini tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Diane Ball atau Ignaz Golnier orientalis yang memang mempelajari Islam, tapi dia mengungkap bahwasanya sanad hadis itu hanya bikinan dari ulama saja. Padahal kalau kita lihat para ulama seperti Ibnu Sirin dan lain sebagainya mengatakan bahwasanya laulal isnad laqulu man sa'a ma sya'a. Kalau tidak ada sanad, ya, kalau sanad itu tidak ada, orang akan mengatakan sekehendak hatinya saja. Ya, sama halnya dengan apa yang kita lakukan. Kalau tidak ada sumbernya tentu kita tidak akan percaya. Kosma misalnya memberikan informasi atau kita mendapatkan informasi tidak jelas dari mana sumbernya, tentu kita akan bertanya dari mana kita mendapatkan informasi. Maka itulah otentitas hadis. Maka hadis sebetulnya memiliki jalur sanad. Kenapa kita mempelajari sanad yang banyak? Kenapa kita mempelajari hadis secara kualitas, secara kuantitas? Ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu'. Kemudian secara kuantitas ada yang disebut dengan hadis mutawatir atau hadis ahad. Nah, ini yang akan terus kita pelajari. Itu yang akan saudara pelajari nanti. Nah, itu yang akan digugat oleh orang di zaman ini globalisasi tentang otentitas hadis. Maka banyak sekali ulama-ulama orang-orang liberal menyesatkan kita, misalnya kita tidak lagi perlu memakai hadis. Nah, maka dia yang digugatnya adalah hulunya. Kalau sanad tidak ada, siapa lagi yang kita percayai? Bagaimana cara kita mempelajari agama? Bagaimana cara kita memahami teks dalam Al-Quran? Bagaimana cara kita sholat? Kalau definisi sederhana saja, misalnya, bagaimana sholat orang yang ingkar sunnah, misalnya, as-sholatu li dzikri. Sholatlah dengan mengingatku kata Allah dalam Al-Quran. Maka sholatnya hanya mengingat Allah saja. Itu terjadi dan ada kelompok-kelompok yang demikian, yang tidak sholat lagi karena dia hanya sesuai dengan Al-Quran saja. Kemudian yang kedua adalah isu tentang otoritas kenabian. Tantangan yang diajukan oleh orang orientalis adalah kewenangan Rasul, yakni yang berkaitan dengan doktrin atau kemaksuman Rasul. Jadi memang ini yang menjadi polemik tentang bagaimana Rasul itu adalah orang yang maksum, orang yang terpelihara dari dosa. Sebagaimanapun dia manusia, tentu Nabi juga memiliki memiliki kesalahan sebagai manusia. Ada kesalahan-kesalahan Nabi. Nah, ini yang menjadi menjadi acuan oleh orang orientalis bahwasanya Nabi tidak lagi maksum, tidak lagi terpelihara. Ada kritik-kritik kepada Nabi, autokritik lah seperti itu. Nabi istrinya lebih dari 4. Ya. Ada hal-hal yang menjadi kritik terhadap kenabian. Maka ini tidak bisa lagi menjadi menurut orang orientalis. Tidak lagi bisa menjadi rujukan. Maka hanya Al-Quran saja. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kewahyuan hadis. Karena memang pandangan orang klasik atau ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwa sunnah itu adalah wahyu. Nah, kalau dalam surah An-Najm itu kita lihat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Dan tidaklah apa yang disampaikan oleh Rasul itu in huwa illa wahyu, kecuali wahyu dari Allah juga. Maka tentu isu tentang kewahyuan hadis ini menjadi pertanyaan, menjadi diskursus oleh orang-orang orientalis, orang-orang liberal yang ingin menyesatkan umat Islam sendiri. Maka tentu ini menjadi kalau ini dikatakan bahwasanya hadis ini berasal dari Allah juga,
hanya Nabi sebagai manusia biasa yang menyampaikan, tentu ini menjadi persoalan. Nah, persoalan-persoalan inilah yang makanya para ulama hadis memiliki ikhtiar. Ya, dia memiliki ikhtiar penting. Ulama hadis memiliki usaha untuk bagaimana hadis ini tetap terpelihara. Ini sekarang kan kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat, tentu kita melihat banyak sekali ulama-ulama atau buya-buya, ustaz-ustaz kita yang menyampaikan ceramah tanpa hadis, kalaupun dengan hadis tanpa sanad, kemudian pun kalau tanpa sanad kadang-kadang hanya menyampaikan terjemahan saja. Kita tentu bertanya pula, apakah hadisnya itu memang benar-benar dari Rasul atau tidak. Nah, ini kenapa kita perlu mengetahui hadis secara kualitasnya seperti apa, hadis secara kuantitasnya seperti apa. Karena kita sudah mempelajari apa saja yang di dalam hadis. Secara dasar tentu kita mengetahui apa saja unsur-unsur hadis itu. Unsur-unsur yang ada di dalam hadis itu apa? Ada sanad, ada matan, ada rawi. Nah, itu harus terpenuhi. Ya, kalau sekarang kan kita banyak sekali melihat matannya saja, isi hadisnya saja. Karena yang penting itu secara logika kita harus matan saja. Matan itu dari mana didapatkan kalau tidak ada yang menyampaikan? Maka hadis bersanad itu penting sekali. Bahkan sekarang NTQ pun diadakan hafalan hadis bersanad. Hal seperti itu adalah dalam rangka untuk menjaga hadis itu sendiri. Nah, sampai di sini kita ada yang perlu didiskusikan karena nanti kita ujiannya ujian lisan, kita masuk saja di ruang Zoom agak 3 atau 4 per orang. Nah, itu untuk minggu depan ya. Kita ujiannya lisan saja. Ya, silakan ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau saya suruh saja bertanya ya? Silahkan sih. Ya, tidak nampak. Ya, silakan ada pertanyaan. Silakan, silakan. Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Ada yang diragui karena kita tidak tetap muka pertemuannya kan? Kita online saja. Silakan. Ini abstrak saja tentang hadis. Apapun pertanyaannya, kalau saya bisa jawab, Allah saya jawab. Silakan. Ini Rifain yang tidak ada gambarnya ini katanya. Mudra tunas mana dia? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, sambil kita berinteraksi, mudah-mudahan semester depan kita bisa bertemu di lokal. Ya. Rahli Ramadan, mana orangnya? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Insya Allah enggak, Pak. Nggak ada, paham atau nggak paham? Ini nanti kalau saya kasih. Insya Allah paham, Pak. M. Tahril Habibullah, M. Tahril mana dia? M. Tahril Habibullah. Oh, nggak hidup ya. Tahril Habibullah. Rahmat Hidayat. Ya, baru masuk ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Kenapa? Misalnya pertanyaannya, kenapa UASnya harus lisan? Ini penting ya. Misalnya seperti itu pertanyaannya. Pertanyaan itu. Ada pertanyaan? Ini saya kasih contoh pertanyaan. Kenapa banyak orang menggugat hadis Nabi itu? Kan pertanyaan juga ini. Ada pertanyaan? Ini saya sapa aja saya semuanya yang hadir ini. Siti Marlina,
Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Insya Allah, Pak. Nadila, Insya Allah enggak, Pak. enggak paham? Insya Allah paham, Pak. Nesra Ara, Enggak ada, Pak. enggak ada ya. Rifai, nah ini ada Rifai ini kayaknya. Ini Pak, Ya, yang kan hadis Hasan kan Pak, contohnya ya, oke. laula an asyukku ala ummati itu Pak ya. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki itu Pak ya. Oke. Itu membedakan sama hadis sahih itu apa Pak sebenarnya? Yang paling mendasar itu Pak apa Pak? Makanya bisa dibedakan gitu Pak. Ya, baik. Kenapa dia hasan? Ya kan, ini yang menjadi persoalan ya. Kenapa hadis itu hasan? Hadis hasan itu sebetulnya kita harus apa dulu? Harus pahami dulu. Hadis sahih itu ada 5. Ya. Ada 5. Kenapa hadis sahih? Ada 5. Ya kan? Rifai? Ada 5. Yang pertama apa? Muttasilus sanad Pak. Nah, ittisalus sanad. Bersambung sanadnya. Yang kedua, Adil Pak. adil. Yang ketiga, dobit. Dobit. Yang keempat, tidak ada syaz. Yang kelima, tidak ada ilah. Nah, unsur-unsur di situ dipenuhi oleh hadis hasan. Hanya saja dia lemah dari sisi hafalan. Nah, itu yang disebut dengan hadis hasan. Hasan itu artinya baik. Jadi bedanya antara hadis hasan dengan hadis sahih, nah, dia diriwayatkan oleh rawi yang sedikit lemah hafalannya. Artinya kalau diibaratkan, kadang-kadang kita kan juga ada yang lemah hafalannya. Nah, lulus tapi lemah hafalannya. 6 atau 7 kan lulus ya. Tapi dia riwayatnya lemah. Kalau sudah di lemah ke bawah itu hasan nih. Tapi udah dekat-dekat ke 7 lah kalau kita ibaratkan. Udah 7 ke 8 nilainya itu disebut hadis hasan di tadi. Nah, seperti itu saja membedakannya. Maka ini penting ya. Kalau saya tanya nanti apa beda hadis hasan dengan hadis dhaif ya. Kan bingung juga kita kan. Kalau hadis dhaif hilang salah satunya. Tidak dobit. Nah, jelas ya apa yang saya sampaikan hari ini nanti lupa lagi. Apa yang disampaikan oleh orang langsung lupa dia. Nah, itu yang disebut dengan hadis dhaif. Nah, beda dengan maudhu'. Oke. Ini perbedaan antara dhaif dengan maudhu'. Nanti kalau kita pengujian hadis ahad dengan sunnah masyhurah, pengujian hadis ahad dengan hadis dhaif. Nah, ini penting nanti turunan dari itu. Ya, jadi kita akan belajar dasar-dasar ilmu hadis gitu ya. Nah, kalau terlalu jauh nanti agak panjang lagi pembahasan kita. Artinya itu dasarnya. Nah, kenapa dia menjadi hadis hasan. Ini dipelopori oleh Imam Tirmidzi ya. Yang mengatakan hadis hasan sahih. Dulu kan orang hanya mengenal hadis itu 3 saja, 2 saja pun hadis itu. Kalau nggak sahih, itu dhaif. Nah, ya kan? Di antara itu ada yang namanya hadis hasan. Nah, ini penting untuk saudara ketahui ini. Nah, di tengah-tengahnya ada hadis hasan. Dekat-dekat ke sahih itu disebut dengan hasan di dzatihi. Ada yang disebut dengan sahih li dzatihi. Dia benar-benar sahih. Kemudian sahih li ghairihi ada di lemah. Minimal misalnya ittisalus sanad, dia bersambung sanadnya, tapi diriwayatkan oleh rawi yang sedikit. Nah, dia jadi hadis sahih li ghairihi. Itu cara ulama untuk menjaga otentitas hadis itu sendiri. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, kenapa otentitas hadis ini digugat? Kelayakan bahwasanya hadis itu memang benar-benar dari Rasul itu ini dipertanyakan karena memang
hadis. Nah, ini lagi nanti ada hadisnya hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis hasan atau bukan hadis, bukan hadis tapi disebut dengan hadis, itu yang disebut dengan hadis maudhu'. Kalau maudhu' kan memang nggak ketemu oleh kita tiap dari nabinya. Ya, yang banyak itu pembahasan kita di hadis dhaif. Ya kan? Ada pertanyaan lagi? Rifai, udah cukup? Atau ada pertanyaan lagi, Rifai? Masih ada, Pak. Ya, silakan. Tentang hadis sahih li zati, hadis sahih li ghairi, Pak. Sama hasan li zati, sama hasan li ghairi. Oke. Kan yang membedakan itu kan, Pak, cuman sedikit, Pak ya. Ya. Kalau dia sahih li ghairi, mungkin ada sedikit hafalannya, Pak ya. Iya. Tapi kalau hasan li ghairi ini gimana, Pak? Kan kalau dia hasan li zati kan memang hafalannya kurang sedikit, Pak. Kalau dia hasan li ghairi gimana, Pak? Hasan li zatihi ya, hasan li zatihi dan hasan li ghairi. Ya. Kalau hasan li zatihi itu ya memang ya, sedikit saja. Ya. Memang dia menjadi cacat. Jadi kalau kita pahami dari awal apa yang dimaksud dengan hadis hasan sebelum kita paham sebelum kita bagi kepada hadis hasan li zatihi dan li ghairihi. Hadis hasan itu adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan dari perawi yang memiliki sifat adalah ada dia kan, walaupun hadisnya kurang atau hafalannya yang kurang atau hadisnya tidak terlalu dhaif, jika memiliki penguat, tidak ada syadz dan tidak ada illah. Nah, artinya di situ ada kuncinya jika memiliki hadisnya tidak terlalu dhaif, jika memiliki penguat. Artinya ada hadis riwayat yang Imam At-Tirmizi atau Abu Daud, ada riwayat lain yang mendukung yang lebih kuat. Ya, itu yang pertama. Kita pahami konsepnya. Berarti konsep dari hadis hasan itu adalah hadis yang dhabitnya kurang atau hadisnya tidak terlalu dhaif jika memiliki penguat. Maka hadis dzati adalah hadis yang dilihat dari jalur riwayatannya itu sendiri adalah hasan. Nah, yang pertama itu adalah dzati itu memang ini kena dia dia memang riwayatannya itu sudah jelas hasan. Jadi kalau yang disebut dengan hadis hasan dzati itu memang lemah. Nah, memang lemah hafalannya. Itu dzati. Yang disebut dengan dzati. Kemudian hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang dilihat dari sanadnya dhaif. Namun dia sebetulnya sanadnya itu dhaif. Jalurnya itu dhaif. Berarti ada tambahan. Okay? Ini ada tambahan di sanadnya itu ada kelemahan di sanadnya, tetapi dikuatkan dengan jalur yang lain. Oh iya Pak ya Pak. Nah, jadi ada penambahan sedikit. Kalau hasan dzatihi itu ya kurang hafalannya. Nah, kalau hasan dzatihi, hasan li ghairihi, ada kelemahan di jalur sanad, tetapi dibantu oleh jalur yang lain. Kemudian lagi tadi hadis sahih li zatihi dan sahih li ghairihi. Nah, sama juga dengan itu. Dengan ini konsep ya. Sebetulnya ini konsep dasar. Li zatihi artinya zatnya itu yang kelima-lima itu sudah sahih dia. Sahih li ghairihi, dia sahih karena ada teman yang mendukung. Nah, kalau misalnya dikatakan Rifai itu hebat, nah dia hebat ya. Kalau dikatakan Rifai itu
dia berada di lokal, dia ada kesalahan, tapi dia berada di lokal unggul, artinya dia sudah masuk orang-orang hebat di sana. Seperti itu kira-kira logika sahih di ghairihi dengan hasan di ghairihi. Nah, itu logikanya. Ya kan? Orang akan mengatakan Pak ini hebat karena dia berada di dalam lokal unggul. Meskipun ada kesalahan, tetapi dia berada di lokal unggul. Seperti itu juga dengan apa? Ya kalau diberi contoh baru paham nggak? Ya, sahih dengan hadis lain. Hasan di ghairihi, hasan dengan adanya hadis hasan yang lain. Oke? Ya, Pak. Ini untuk semuanya ini. Kalau saya tanyakan ke Al-Mizan apa yang saya sampaikan, coba ulang lagi Al-Mizan. Sohehnya satu hadis dengan tambahan soheh dari hadis yang lain. Hadis hasan yang Kita diskusi. hadis hasannya ditambah penguat dengan hadis hasan yang lain. Nah, kalau teman-temannya paham ini, apa yang disampaikan oleh Al-Mizan. Coba Asmi. Ya, kita diskusi sudah. Silakan Asmi, apa maksudnya ini? Asmi. Nah, ya, silakan Asmi. Tak ngerti doh, Pak. Hah? Belum paham lagi? Nah, coba si Asmi nggak paham? Ini jadi Enggak, Pak. ya, karena kita anak ilmu hadis, nanti semester 2 nggak paham, ini kan bahaya juga. Ini luar biasa juga Rifai. Kita masih panjang lagi pernah apa kita? Sejam lagi. Luar biasa ini Rifai. Ada Asmi tidak ngerti ini. Mana kita bantu? Oke. Hadis sahih itu terbagi dari 5 ya. Catat ini Asmi yang lainnya. Asmi dan yang lain-lainnya. Hadis itu dikatakan sahih atau unsur-unsur dari hadis itu kenapa dia dikatakan sahih? Nah, ada lima hal yang membentuknya. Yang pertama adalah ittisalus sanad, bersambung sanadnya. Apa yang dimaksud dengan bersambung? Ini yang nggak ngerti ini saya tanya loh, bersambung sanad itu apa maksudnya? Ya sih, karena nggak ngerti ya. Silakan, apa yang dimaksud bersambung sanad? Mungkin ada matan apa? Mungkin adanya matannya. Wah, ini nanti. Cuma nggak paham. Asmi dulu sekolahnya di mana nih? Man, Pak. Nggak diajarkan di mana? Mana agama jurusan? Saya belajar hadis loh, Pak. Ada? Enggak. Mannya di jurusan agama? Enggak. IPA, IPS. PS. Asmi ini Payakumbuh ya? Ya. Enggak. Di mana? Riau. Oke, di Riau ya. Nggak paham ya. Oke, ini saya ajarkan lambat-lambat nanti. Ini Rifai mungkin bertanya karena paham. Ada orang yang bertanya itu karena paham. Yang kedua, karena ragu. Yang ketiga itu bertanya karena tidak tahu. Ada yang keempat, orang bertanya karena tidak tahu. Tidak bertanya karena tidak tahu apa-apa ya. Murniati Fitri. Saya jelaskan apa yang dimaksud dengan ittisalus sanad itu. Kurang paham ya, Pak. Yang sanad bersambung itu tahu maksudnya? Enggak, Pak. Kurang paham, Pak. Oh, enggak paham ya? Oh, masih ngomong perlu kuliah offline kita ini. Desiarianti Gustia dapat Ya, Pak. apa yang maksud sanad bersambung itu? Maaf, Pak. Juga kurang paham, Pak. Paham juga ya. Wah, ini yang salah ini apa ini?
Coba yang lain. Saya paham. Farhan Pohan. Ya, Pak. Apa yang disebut dengan sanad yang bersambung itu? Menurut pengetahuan Farhan, lebih dari satu periwayatnya, Pak. Lebih dari satu riwayatnya. Iya, Pak. Kemana? Menurut pengetahuan apa, Pak? Menurut Ustadz Farhan ya. Iya, apa lagi nih? Khansa. Ya, Pak. Ya apa yang disebut dengan sanad bersambung itu maksudnya apa ini? Maksud sanad bersambung tuh misalnya antara satu perawinya tuh bertemu dengan perawi lainnya, Pak. Kayak misalnya penyampaian hadisnya tuh dari ayahnya ke anaknya atau dari guru ke muridnya gitu, Pak. Bisa, ini contoh rekansa ini. Nah, lumayan ini. Rohani. Iya, Apa yang dimaksud dengan sanad bersambung? belum paham, Pak. Belum ya? Mana ini ya? Lagi, Pak. Reski Media. Reski Media. Ya, Pak. Apa yang dimaksud sanad bersambung? Kita sapa dulu semuanya. Kalau menurut saya, Pak, sanad yang bersambung itu adalah setiap riwayat dalam hadis itu berturut-turut sampai ke Rasulullah gitu, Pak. Oh, berturut-turut ya sampai ke sana. Kemudian si Restu apa Restu? Ini Ustadz Reski berturut-turut katanya. Restu lagi, Ustadz Restu Sefa. Ini jadi Ustadz Ustadzah semuanya ini. Bahkan menurut pemahaman saya, Pak, kalau sanad bersambung itu yaitu sanadnya tuh misalnya dari Rasulullah, Pak, nanti ke sahabat, nanti ke tabiin, nyampe ke kita itu tak terputus gitu sanadnya, Pak, masih tetap bersambung dan bersambung terus gitu, Pak. menurut Ustadz Restu ini sudah agak mulai paham. Ya, lagi, Pak. Ya, Amizan lagi, coba Amizan. Soalnya nak muka lah dari Rizky sama Restu ya kan. Ya, Aku deh contoh aja ya, Pak. ya, contoh aja. Namanya saya ngambil hadis dari Bang Rifai. Ya, Bang Rifai ngambilnya dari Bang Restu. Bang Restu ke Bang Rizky. Terus satu ke atas guru-gurunya sampai kepada Rasulullah gitu, Pak. nah, itu yang disebut dengan sanad bersambung. Hadis. Kalau Rifai, nah ini Rifai. Balik ke Rifai lagi. Gimana Rifai? Kalau menggabungkan semuanya, Pak, ya memang udah hampir semua benar. Cuman menggabungkan aja, Pak. Kalau dia ittisalus sanad kan, Pak, bersambungnya sanad. Kalau sudah bersambung namanya, Pak, ya kan berarti tidak ada putusnya, Pak, ya. Jadi an Abi Hurairah an Jundab sampai ke Rasulullah gitu maksudnya. Jadi tidak ada pengantara antara perawi yang satu dengan perawi yang kedua. Itu, Pak, kira-kira, Pak. Baik, itu yang disebut dengan hadis ini. Untuk yang lain-lain juga ya. Yang nggak paham tadi mudah-mudahan bisa paham. Mudah-mudahan bisa paham. Artinya memang hadis bersambung itu maksudnya adalah memang dia bersambung dari awal sampai akhir. Dari Nabi ke sahabat, bersambung dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in sampai kepada perawi. Nah, ini yang disebut dengan hadisnya bersambung. Jelas siapa guru, siapa muridnya. Kemudian oleh para ulama juga dijelaskan lagi apakah dia memang oleh Imam Bukhari lebih meyakinkan lagi dia harus mu'asarah dan liqa semasa dan bertemu
Bisa juga kita semasa dengan Raja Salman di Arab. Nah, itu kita kan nggak pernah ketemu, ya kan? Nah, misalnya seperti itu. Kita bertemu dengan Erdogan, kita kan semasa. Kalau oleh Imam Muslim ya, dia cukup semasa saja. Kita bisa meriwayatkan kata-kata Erdogan kan kita mendengarkan, ya kan? Misal seperti itu. Maka itu yang pentingnya bersambung sampai ke atas. Apa pentingnya bersambung itu sanad? Kalau tidak ada sanad itu orang akan mengatakan apa yang akan dia katakan. Sekehendak aslinya saja. Laulal isnad laqulu man sa'a ma sya'a. Kalau tidak ada sanad maka orang akan mengatakan sekehendak aslinya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Ya, asli yang belum paham dari rohani yang lain-lainnya. Ya, pasti kita dalam kehidupan yang dicontohkan oleh Al-Mizan tadi. Untuk satu informasi saja kita harus tahu dari mana sumbernya. Ya kan? Pasti ya, Mizan pasti harus tahu sumbernya. Kita besok libur itu dari siapa? Si Rifai mengatakan kata itu. Si Mirza Rifai juga akan bertanya lagi, siapa? Rifai dapat dari mana? Dari dosennya. Siapa ujungnya? Siapa sanadnya itu? Itu yang dimaksud sanad, orang-orang yang berkaitan. Dan orang itu di atas bisa jadi guru dan murid, bisa jadi antara sahabat dengan sahabat yang lain. Nah, seperti itu yang disebut dengan ittisalus sanad, bersambung sanadnya, tidak terputus. Tidak mungkin ya Mizan Rifai yang kemudian bertemu dengan Hamka, kata Mizan, dia langsung dapat informasi dari dia Hamka. Ya, mungkin enggak? Mungkin. Enggak, Pak. Enggak mungkin. Nah. Ya, ini sudah jelas ini. Cacat ini sudah jelas ini doa hadisnya ini kan. Apa yang saya sampaikan Mizan kata Buya Hamka seperti ini. Dia seolah-olah kola Hamka seperti itu. Ya kan? Kita nggak pernah ketemu. Sementara ya itu seperti itu hadisnya. Paham ya Asmi? Ya, sebenarnya tadi yang nggak paham. Rohani. Asmi paham Asmi? Insyaallah Pak. Ya, coba jelaskan lagi Asmi. Jelaskan apa Pak? Apa yang dimaksud dengan ittisalus sanad ini? Sanad yang bersambung itu. Sanadnya bersambung dari tak terputus gitu Pak, dari guru-gurunya, anak-anak muridnya. Ya, misalnya seperti ini, Asmi itu lahir, siapa yang mengatakan Asmi lahir itu? Tanggal berapa Asmi lahir? Ya, siapa? Orang tuanya kan? Nah, berarti sanadnya dari orang tuanya kan? Nah, kemudian ada yang lain-lain yang mengatakan Asmi itu memang lahir tanggal sekian. Ada bukti-bukti akta kelahiran dan segala macam. Tapi itu jalurnya. Kenapa kita tahu informasi seperti itu? Maka ittisalus sanad ini penting ya. Penting sekali. Nah, kalau tidak ada sanad, orang ya bisa saja mengatakan si Asmi ini lahir tanggal sekian, bulan sekian. Orang itu ya nggak masalah kan. Nah, padahal dia nggak lahir bulan, maka dia lahir tahun 2010 ya. Ya kan? Nggak mungkin kan? Asmi umurnya 11 tahun. Nah, seperti itu. Nah, berarti ada yang salah di sini. Maka tentu harus jelas. Nah, ini kenapa pentingnya sanad. Bersambungnya sanad berarti menguatkan otentitas hadis. Menguatkan bahwasanya hadis itu memang asli dari Rasul. Nah, bukan buatan dari sahabat. Bukan buatan dari tabi'in. Nah, kemudian yang kedua, apa yang disebut dengan hadis ini? Ya, saya kira paham semuanya ya. Rohani paham? Desianti, semuanya yang lain-lain yang kurang paham, mudah-mudahan paham ya. Yang kedua adalah adil, adalah apa saja yang disebut dengan adil itu? Tidak berat sebelah, Pak.
Ya, mayoritas ya. Oke, tidak bersebelah. Mayoritas ulama itu mendefinisikan adil adalah dalam ilmu hadis adalah suatu tabiat yang mendorong pemiliknya untuk selalu melakukan takwa dan menjaga muruahnya atau harga dirinya. Nah, sementara ada lagi yang berpendapat bahwasanya kriteria adil adalah yang pertama adalah Islam, tentu Islam ya. Rawi yang adil itu dia pasti Islam. Yang kedua berstatus mukallaf. Mukallaf tahu? Sudah diber Ya. Nah, yang ketiga adalah menjalankan ketentuan agama atau takwa. Yang keempat memelihara muruah. Nah, muruah itu merupakan salah satu kata atau nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seorang yang tidak memiliki muruah berarti orang itu telah mengabaikan salah satu tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hal itu bisa menjadikan orang kalau tidak ada muruahnya itu tidak dihargai di dalam masyarakat. Ya kan? Misalnya seseorang yang memakai narkoba di kampungnya, hilang nggak muruahnya? hilang. Nah, seorang ustadz yang anaknya kena pergaulan seks bebas, pergaulan bebas, ya tertangkap berdua-duaan, anak dari ustadz, kena nggak muruah ustadz itu? Kena. Kena, Pak. Nah, kan? Nah, itu betapa ulama itu sangat menilai muruah. Kemudian oleh Imam Bukhari saja, ini si Rifai megang kucing ini kayak. Nah, orang yang apa saja dengan kucing, nah itu bisa jadi muruahnya turun oleh Imam Bukhari. Melihat sejarahnya, sirahnya Imam Bukhari itu. Nah, itu betapa ketatnya Imam Bukhari, kenapa dia menjadi kitab sahih yang pertama dan dibandingkan Imam Muslim ya. Jadi kita tidak bicara Bukhari dulu. Nah, itu muruah. Nah, secara sederhananya orang adil, orang yang meriwayatkan hadis itu yang pertama itu tentu dia adalah orang Islam, mukallaf, orang yang bertakwa, yang kedua Dan menjaga muruah. orang yang bisa menjaga atau memelihara muruah. Itu adalah fakta. Kalau seandainya kita sudah terkenal pendusta atau kadzab, nggak mungkin orang percaya, ya kan? Misalnya kita katakan pun ya di lokal itu ada ular, nggak percaya, kawan-kawan tetap akan masuk karena sudah pernah dianggap orang sebagai orang pendusta. Maka adalah itu sangat penting ya. Ya walaupun di dalam hadis itu dia tidak berdusta, tapi yang jelas riwayatnya itu sudah dianggap orang tidak benar ya. Ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari kan seperti itu juga. Ya. Sudah ngotot kita besok itu pakai baju putih karena kita biasa, kita dapat ada orang menginformasikan, orang yang menginformasikan itu benar, yang informasinya benar, tapi yang menyampaikannya itu sudah pendusta, kita nggak percaya, pasti nggak akan percaya itu, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari ya seperti itu ya Farhan. Nah, ini yang lain-lain. Maka sangat tepat sekali ulama itu dalam menjaga otentitas hadis, kemurnian hadis itu sendiri. Ya kan? Adalah penting gitu. Nah, misalnya perempuan ya kan, dia meriwayatkan hadis tapi nggak pakai jilbab, ya kan? Nah, dia ulama hadis tapi sering dua-duaan. Dia ulama hadis ya, sering telepon-teleponan dengan yang bukan muslim. Nah, ini kan muruahnya kena, ya kan? Gampang sekali. Kalau misalnya saudara anak pesantren satu, anak SMA satu, anak pesantren ini terlambat aja sholat berjamaah. Anak SMA ini tidak sholat, yang mana kena muruah. Kena muruah anak pesantren ya. Itu yang muruah ya. Anak pesantren itu identik dengan sholat berjamaah, ya kan? Tidak sholat jamaah, sudah kena muruahnya itu, ya kan? Atau biasa kita santri ya nggak pakai peci itu kena muruahnya, ya kan? Ada seperti itulah adatnya. Kalau saya di kampung itu nggak pakai peci, pakai
Kalau biji hitam saja, kalau kita punya gelar apa adat itu nggak harus pakai itu topi yang apa kan. Nah, jadi itu muruah. Bagaimana kita menjaga muruah? Kalau kita sudah hilang, kita tanggalkan muruah. Ini penting. Nah, itu yang disebut dengan adalah dalam ulumul hadis. Saya kira semuanya itu paham ya. Yang lain paham, saya coba tanya ulang seperti tadi. Coba harap saudara meskipun online tetap paham. Aini mutahharah belum ada kedengaran suaranya. Aini Ini Pak, Kak Ain kena izin apa jaringannya ngelek. ya, nah diwakilkan aja oleh Rohani berarti. Coba jelaskan adalah itu apa? Menurut Ustazah Rohani, nah, ini jubirnya dari si apa? Ya silakan Rohani. Ya kita kan semuanya ini akan jadi Ustaz dan Ustazah. Silakan Rohani. Silakan Rohani di unmute ya. Apa yang disebut dengan adalah? Kurang paham ya. Nggak paham. Nggak paham. Gimana Ustazah Rohani ini? Apa yang disebut dengan adalah ini? Si Mudra Tunas ini. Coba jelaskan. Kita nanti ujiannya lisan ya. Yang mana dia Mudra Tunas? Silakan. Pak. Baca catatan, seolah pokoknya bisa menjelaskan. Baca kitab, Pak. Ya, boleh baca kitab. Wah, luar biasa ini. Coba baca Mudra. Panggilannya siapa ini? Mudra. Silakan Mudra. Yang dimaksud dengan adalah itu adalah Muslim. Baca bahasa Arabnya dulu. Yang... Ya kalau kita baca bahasa Arabnya baru terjemahkan. Al-muslimu al-balighul aqilu as-salimu min irtikabil kabirati au israri ala saghirati wa mimma yahillu bil maru'ati. Itu orang yang balik lagi berakal, yang terangkat dari dosa besar dan tidak berkekalan di atas dosa kecil dan memilih haram maru'ah. Nah, coba jelaskan. Itu teks hadisnya. Penjelasannya lagi. Teks kitabnya. Penjelasannya lagi. Silakan Mudra. Silakan. Mudra, ini sudah luar biasa ini. Coba. Ini maksud dengan adalah itu ya orang yang balik, Pak. Yang balik, yang berakal. Yang terjaga dari dosa besar. Oke, baik itu ya. Itu dari Mudra. Ini luar biasa ini. Pakai kitab ya. Kemudian apa lagi? Satu lagi lah. Murniati. Nah, silakan Murniati. Adalah tuh mendorong pemiliknya untuk berfatwa, Pak. Orang yang bisa menjaga muro'ah.
Muru'ah itu apa yang disebut dengan muru'ah itu? Fitri atau murni panggilannya? Apa? Panggilannya murni atau fitri ini? Atau yati? Iya aja, Pak. Hah? Ya. Apa? Kalau biasa di rumah panggilnya apa? Panggil Nia. Ya, Pak. Oke. Ya, apa yang disebut dengan muru'ah atau Nia? Muru'ah itu orang yang tidak berdusta. Ya, salah satu indikasinya bisa lah. Ya, muru'ah itu adalah orang yang tidak berdusta. Ya. Kalau muru'ah itu sebetulnya nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat atau dalam Islam. Nilai-nilainya apa? Tidak berdusta, tidak berdosa besar seperti yang dikatakan oleh si Mudra tadi. Oke, nah, coba harap paham ini persoalan adalah ini. Nah, ini Rifai yang punya kerja ini. Di review semuanya. Oke, yang ketiga apa lagi? Dobit ya. Nah, dobit itu ada yang disebut dobit fisudur, ya, dobit. Ada yang disebut dobit fisudur, ya kan? Ada yang kurang dobit. Ada dobit itu fisudur, ya, hafal dia, ya kan? Jadi ada orang itu dobitnya dengan hafalannya. Kemudian yang kedua ada orang dobit fisutur. Kalau dia baca ada tulisannya itu lengkap sekali. Maka sahabat pun ada sahabat-sahabat yang memang catatannya itu sangat lengkap, tapi dia nggak hafal sebetulnya. Tapi hafalannya. Jadi ketika misalnya rumah, dilihat dulu sebelum rumahnya terbakar, dia meriwayatkan hadis atau sesudah rumahnya terbakar, ya kan? Karena dia dobitnya fisutur, ya kan? Dengan tulisan. Nah ini penting untuk dilihat. Ada yang dobitnya itu dengan hafalan, ya. Ada yang dengan tulisan. Nah, baiknya apa? Baiknya kedua-duanya lah. Ada rekaman tulisan, ada dengan tulisannya, ada dengan hafalan secara langsung. Ya kan? Ada orang itu hafal dengan bil lafzi. Lafaznya itu sama dengan apa yang didengarnya. Nah, kemudian ada bil makna. Maknanya saja sama dengan saudara ujian ya. Ada orang ujian itu tekstual sekali. Jadi saya pernah juga kuliah itu dapat C ya, karena memang saya ambil makna semuanya. Jadi saya kuliah itu dengan dosen saya cukup terkenal juga jadi Sumbar sekarang. Dia orangnya tekstual. Jadi manhaj muhaddisin itu dia harus sesuai sirahnya itu sesuai dengan kitab manhaj muhaddisin ya. Nah, saya soalnya itu bahasa Arab, jawabannya bahasa Arab. Tapi saya coba menjelaskan Imam Bukhari itu sesuai dengan versi yang saya paham. Tapi dengan bahasa Arab juga, tidak menyalin teks. Ternyata dikasih C sama dosen. Ulang, satu lokal itu paling 3 yang tekstual. A semuanya dapat D semuanya. Ya, karena memang orang banyak bil makna ya. Kita nggak bisa salah juga apa yang saya sampaikan. Ya, kenapa dilarang bergunjing gibah itu ya seperti itu juga. Ya kan? Padahal kan gibah itu kan kita mengatakan yang sama dengan apa yang kita apakan. Cuman kadang-kadang kalau gibah itu kan kadang tambah-tambah bumbunya itu banyak sekali, ya kan? Itu yang riwayat bil makna. Ada orang dobitnya bil makna. Kalau ditanya orang misalnya, hadis itu banyaknya bil lafzi atau bil makna? Ini muhaddisin. Ya, kita sebagai muhaddisin ini orang-orang yang pelajari hadis harus tahu. Apa yang banyaknya hadis itu? Ya, ada pertanyaan ini, ada yang ini saya tanya ini. Hadis itu banyaknya riwayah bil lafzi atau bil makna? Rifai, silakan Rifai. Rifai mau jawab kayaknya. Silakan Rifai. Atau Rifai ya.
Rifai atau Amizan? Amizan lah. Hadis ini bil makna atau bil lafzi banyak. Yang menurut saya paling banyaknya bil lafzi, Pak. Bil lafzi ya. Banyaknya bil lafzi. Ada ustadz yang lain yang punya punya pandangan yang lain berbeda. Kalau Rifai apa? Apa Pak? Ya, hadis Jaringan itu, awak? hadis itu dikatakan bil makna atau bil lafzi banyak. Hadis, maksudnya Pak, hadis diriwayatkan dengan bermakna atau bil lafzi? Ya. Hadis yang kita terima sekarang ini. Pertanyaannya kurang paham, Pak. Soalnya tadi keluar masuk, Pak. Oh, keluar masuk ya. Hadis itu riwayatnya banyaknya itu bil lafzi atau bil makna. Karena memang kan hadis itu ya. Gimana? Bil makna, Pak. Jaringan ke Allah. Halo Pak, kedengaran Pak suara saya Pak? Kedengaran Pak. Nah, baik ya, jadi hadisnya itu banyak yang kita terima saat sekarang ini, riwayahnya itu adalah riwayah bil makna, bukan bil lafzi ya. Yang kita terima beda ya, Mizan. Nah, karena memang kita terima itu sama hanya karena kan tidak mungkin sama apa yang sampaikan satu hadis dengan hadis yang lain pun antara Bukhari dan Muslim beda pula matannya yang kita dengarkan, ya kan, kita tidak bisa menyalahkan itu, ya kan. Itu baik itu persoalan tobit tadi. Kemudian apa lagi setelah tobit? Tidak ada syas. Ini lagi ya. Tidak ada syas dan tidak ada illah. Jadi apa yang disebut dengan syas itu berarti sesuatu yang menyendiri. Nah, itu yang disebut dengan syas ya. Jadi kalau dari segi istilah ada yang mengatakan mukhalafat thiqah liman huwa awsaq min. Jadi periwayatan orang yang thiqah menyalahi periwayatan orang yang lebih thiqah daripadanya. Awsaq atau ma infiradat bihi thiqah minas thiqah. Atau periwayatan orang yang thiqah sendirian dari orang-orang yang thiqah yang lain. Nah, maka kalau menurut muhaddisin itu pas adalah ma rawahul makbul mukhalifan mangkana arja'a min limazidid dobit au kasiruhu adadu ghairu dzalik man wuduhud at-tarjihat ya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang makbul atau orang yang thiqah menyalahi riwayat orang yang lebih rajih, orang lebih kuat. Lantaran mempunyai kelebihan, kedobitan atau banyaknya atau lain sebagainya. Maka tas itu ada kalanya terdapat pada matan, kemudian ada kalanya terdapat dalam sanad.
sas itu artinya adalah suatu makna yang diriwayatkan secara sendiri. Ya. Hadis yang diriwayatkan secara sendiri oleh seorang perawi fiqh, dan hadis itu tidak memiliki muttabi' atau jalur. Muttabi' itu adalah jalur lain yang menguatkan perawi tersebut. Yang disebut dengan hadis yang sah. Kalau saya sebutkan contohnya tentang, kalau bisa saya sebutkan ya. Contoh. Kalau bisa di screen, saya ada teks tentang sasnya. Nampaknya sas, nampak ya? Nampak. Ya. Jadi hadis sahih itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang terpercaya, yang berada dalam matan atau sanadnya dengan riwayat yang relatif lebih terpercaya. Kemudian hadis sahih ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang terpercaya, kemudian sebetulnya dia menyalahi ya. Kalau di contoh ini kita lihat, kalau misalnya di contoh ya, sahih dapat terjadi pada sanad dan contoh sahih pada sanad ini contohnya. Dalam sanad yang pertama yang menjadi pokok adalah Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Amru. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Amir bin Dinar, dari Autajah, dan dari Ibnu Abbas. Sedangkan di sanad yang kedua yang menjadi pokok adalah Hamad bin Zaid. Hamad meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Autajah, dan sampai ke Maka kalau kita lihat ini antara Sufyan bin Uyainah dengan Hamad. Itu ada yang menyalahi riwayat yang lebih kuat. Jadi ada perbedaan di sanadnya yang memang dia berbeda sendiri. Itulah kira-kira. Kalau saya jelaskan contohnya, ya kira-kira ini contoh yang terhadap sanad. Kalau dalam matan itu yang paling gampang kita contohkan di matan ya. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi ya. Idza shalla ahadukum raq'atai al-fajri falyattaji' an yamini. Jika telah sholat 2 rakaat seorang di antara kamu hendaklah tiduran pada lambung kanan. Al-Baihaqi berkata perkataan Abdul Wahid bin Zaid yang ini adalah sah karena menyalahi mayoritas rawi yang meriwayatkan dari segi perbuatan Nabi, bukan sabda beliau. Nah, ini contoh hadisnya ya. Hendaklah tidur pada lambung kanan. Sementara hadis lain, bila salah seorang dari kamu telah sholat 2 rakaat fajar, maka hendaklah ia berbaring miring di atas pinggang kanannya. Nah, hadis ini ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan mungkar, dan artinya dia menyalahi dari yang biasa, yang disebut dengan hadis sah secara sederhana. Kemudian illah. Nah, yang illah ini ya ini adalah yang disebut dengan penyakit. Ada penyakit di sana. Kalau syaz itu dia menyendiri, ada kemudian kalau ini penyakit ini timbul karena setelah dilakukan penelitian. Jadi dia adalah beberapa hal yang
tampaknya itu sahih atau tampaknya makbul, tampaknya diterima, dia tersembunyi tapi setelah dilakukan penelitian baru dia baru dia ditemukan kesalahannya. Jadi hadis ilat itu adalah hadis yang dilihat di dalamnya itu terdapat ilah yang membuat cacat kesahihan hadisnya, padahal secara lahir dia selamat. Secara tampak kasat mata dia kita katakan adalah hadisnya itu hadis sahih saja. Tetapi setelah dilakukan penelitian mendalam, maka kita baru ketahuan dia adalah hadis yang hadis yang berilah. Nah, contoh sederhananya adalah Abdullah bin Umar misalnya, atau dia hanya mengatakan Abdullah saja, kan secara apa kan tidak masalah. Nah, dengan riwayat yang di atasnya, misalnya hadis Abdullah bin Umar, orang mengatakan Abdullah saja, kemudian An Umar, An Sufyan di atasnya, orang percaya hadis itu berasal dari dia, padahal itu tidak sebenarnya. Nah, itu cara orang menyembunyikan kecacatan hadis. Nah, seperti itu terjadi di dalam hadis. Nah, untuk apanya kita beri contoh pertemuan selanjutnya tentang syaz dan ilat. Nah, tapi setidaknya gambarannya kalau ini sudah dapat kita rasa. Nah, kelima inilah yang disebut dengan hadis sahih. Kalau memenuhi unsur yang 5 ini, kalau syaz itu menyendiri berbeda dari yang lain, nampak dia kalau syaz. Kalau ilah itu secara lahir dia tampak sempurna, tapi di dalamnya sebetulnya ada kecacatan. Oke? Nah, itu. Jadi kalau syaz itu ada yang menjadi infirad, ya, dia menyendiri. Kalau ilat itu setelah dilakukan penelitian ulang, baru dia dikatakan dia memiliki cacat. Nah, padahal secara lahir, secara tampak dia tidak cacat. Oke? Nah, itu yang disebut dengan hadis sahih. Nah, baru kita bicara tadi, udah jauh tadi kita bicara kepada hadis sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi itu memenuhi unsur yang 5. Ya, 5 tadi dia penuh. Ittisal sanad adalah thabit, tidak ada syaz dan tidak ada nah, penuh dia kelima-lima itu. Kemudian sahih li ghairihi itu pakai porter lah, ada orang lain, ya. Sahih li ghairihi, ada dukungan dari hadis yang lain. Kemudian hasan li dzatihi, oke, hasan li dzatihi, dia hasan karena dia lemah hafalannya. Jadi saudara, kalau lemah hafalan itu orang-orang hasan gitu. Bukan orang-orang sahih. Ya, syarat untuk dobit itu banyak menghafal, tidak bermaksiat atau macamnya. Saudara tahulah. Nah, coba baca si mudra tadi udah hilang juga ini. Ada kitab taklim muallim. Bagaimana ada adab guru dan murid. Ini punya si mudra ini. Kalau bisa ada kuliahnya kita kasih si mudra ini materinya. Atau si Mizan Rifai ada ini kitab taklim muallim. Ada belajar? Ada. Kitab apa, Pak? Taklim muallim. Tidak ada, Pak. Yang ada mustalah hadis, Pak. Oh, mustalah hadis. Oke. Ya coba kita kalau kurang paham dari sini ya coba bikin ruang Zoom lagi. Tapi kalau Zoom saudara 40 menit ditanya 40 menit ya baru habis. Itu oke. Itu yang disebut dengan hadis sahih li dzatihi, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Kalau hasan li ghairihi ada dukungan yang lain, hadis yang mendukung yang lain. Oke, kira-kira itu. Ada pertanyaan yang lain? Saya berharap besok UAS itu memang sudah dapat semuanya. Jadi UAS itu kalau tidak dapat ya saya tunjukkan, tapi saya kasihlah kadar nilainya berapa. Mudah-mudahan syaratnya kita memang kalau tidak dapat ya, ada ranji yang saya suruh buat itu kemarin ya, pahami pelajari.
Kalau tidak paham ya bikin kelompok-kelompok seperti ini, bikin room Zoom atau room WA, ya kan? WA video call 4 orang, terserah ya. Bagaimana supaya hafal, presentasikan dan semacamnya. Saya masuk room itu ada 4 orang saja nanti, ya 4 orang secara acak saja saya panggil. Nah itu yang akan ujian. Habis yang 4 baru 4 lagi, ya. Oke seperti itu ya. Jadi kita ujiannya ujian lisan. Kan nggak ada yang komplain. Nova ini baru nambah. Nova? Pak. Nah, gimana? Coba. Salah dari soalnya apa, Nova? Apa tadi, Pak? Salah dari soalnya. Iya. Siti mana Siti? Siti Marlina apa? Ya, Pak. Salah retanya apa? Yaitu sanatnya bersambung yang pertama, Pak. Ya, yang kedua? Ada ratu ruah, Pak. Yang ketiga? Ada perawinya ada. Terus? Dabatu ruah yaitu kuat perawinya, Pak. Kuat apanya yang kuat? Badannya? Kuat dalam ingatan. Oke. Baik. Ini jaringan ada masalah. Mungkin ada yang bermasalah. Kita tutup saja dan saya berharap minggu depan itu tidak ada kendala jaringan lagi ya. Senin besok semuanya siap ya, siap untuk ujian. Kalau tidak ujian gimana ya, saudara tahu sendiri lah kalau tidak ujian bagaimana risikonya ya kan. Ya kita agendakan 4 orang, ranji yang sudah saudara buat itu dihafal ya. Kalau bisa saya katakan taruh di dinding kamar itu. Siapa yang di kamar itu? Mizan di kamar itu. Mizan di masjid atau musola itu? Musola, Pak. Ada ditempel ranji itu di musolanya. Belum ditempel lagi, Pak. Ya, tempel aja. Kalau nggak bisa dia minta izin ke pengurus. Nah, tempel itu. Iya. Ya, ranjinya. Ya, apa yang disebut nanti supaya kita ketahuan anak musola saya pernah di musola, Pak. Kalau Nadila di musola juga ini. Mana Nadila? Nadila di musola. Di musola juga ini? Enggak. Di mana? Ada ditempel gitu ya. Ranji-ranjinya di rumahnya itu, di kamarnya. Tidak ada, Pak. Oh ya. Ya coba diusahakan karena kita saudara harus rifain di musola ya. Rifain. Ya Allah, saking jenuh. Mana? Di masjid, Pak. Oh, di masjid ya. Ya, ditempel aja itu. Yang penting-penting kita harus menjiwai ya. Jadi mahasiswa harus paham, harus tahu itu di luar kepala. Tahu kadang-kadang kita ditanya orang, nah kita harus dapat. Ya, pertanyaan itu kan kadang-kadang saja orang bertanya. Nah, orang yang berilmu itu musibahnya adalah lupa. Apa turun ilmu amnesia. Bencana orang yang berilmu itu adalah lupa. Pernah dipelajari, pernah belajar, tapi ketika orang bertanya kita lupa. Ini musibahnya. Kita sudah mau ujian itu sudah kita hafal, tapi ketika ujian nggak dapat. Nah, itu bencana musibahnya itu. Kalau orang berilmu itu harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mengulang kaji. Dari berbuat yang maksiat, wala talbisul haqqo bil batil. Ini Ustaz Rifai sering ini baca ayat salat atau mizan ini. Ya kan? Wala talbisul haqqo bil batil. Tak boleh dicampur aduk ya. Baik, kita sudah di penghujung mata kuliah. Mudah-mudahan saudara dasar-dasar ilmu hadis ini bisa dapat
harus menjauhi itu karena apapun background saudara, baik dari SMA, baik dari iman, atau baik dari pesantren, ya memang harus menjauhi. Kita adalah mahasiswa ilmu hadis. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan itu adalah kerjaan kita sebetulnya adalah merawat hadis Nabi Muhammad SAW. Itu kerjaan kita. Karena banyak sekali orang yang menggugat otentitas hadis Nabi. Kemurnian hadis itu banyak orang yang menggugat. Ya kan? Orang Barat itu setelah saya baca, orang-orang Barat itu ternyata yang ditakutkannya apa? Yang ditakutkannya adalah ketika umat Islam mengamalkan utuh hadis dari Nabi Muhammad SAW. Baik, itu saja. Kita tutup pertemuan kita dengan doa ataupun sendiri. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, kalau mau diskusi silahkan saya tinggalkan ke Mizan sebagai host. Silahkan saya keluar. Silahkan kalau diskusi ini panjang ini apanya? Istilahnya apa? Zoom-nya. Kalau di lokal bisa ini. Jadi ini kan saya presentasi ini. Silakan.